Pria berdebu yang baru saja diludahi oleh wanita sombong ini sebenarnya memegang kendali atas nyawa dan kekayaan seluruh keluarganya. Di balik penampilannya yang sangat sederhana sebagai penjual roti jalanan, Arya adalah pewaris tunggal dari mega korporasi terbesar di benua ini. Namun, di hadapannya saat ini berdiri Siska, wanita yang selama ini menjadi tunangannya, menatapnya dengan penuh rasa jijik dan merendahkan pekerjaan Arya, tanpa menyadari rahasia besar yang disembunyikan pria itu selama 3 tahun terakhir demi menguji ketulusan cintanya. Keluarga Siska perlahan turun dari deretan mobil mewah sewaan dengan gaya yang sangat arogan. Mereka sengaja memamerkan kekayaan palsu mereka di depan gerobak roti Arya, tertawa terbahak-bahak dan melontarkan berbagai kalimat hinaan tentang bagaimana pria miskin-miskin seperti Arya sama sekali tidak pantas bersanding dengan putri kesayangan mereka. Mereka dengan bangga memamerkan perhiasan emas dan pakaian bermerek yang sebenarnya dibeli dengan uang pinjaman demi mempertahankan gengsi sosial, sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang mereka hina bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Arya hanya bisa terdiam sambil mengingat kembali masa-masa ketika ia pertama kali menyamar menjadi warga biasa. Saat itu, ia sengaja meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaannya demi mencari wanita yang benar-benar mencintainya apa adanya, bukan karena harta dan tahta yang ia miliki. Siska di masa lalu terlihat seperti gadis yang lugu dan menerima pemberian rotinya dengan senyuman hangat. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Keserakahan dan obsesi akan status sosial perlahan-lahan meracuni hati Siska, menghancurkan sisa-sisa kenangan indah yang pernah mereka bagi bersama. Puncak penghinaan terjadi ketika Siska dengan angkuhnya melepaskan cincin pertunangan sederhana yang pernah diberikan Arya bertahun-tahun lalu. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia melemparkan cincin perak itu ke dalam genangan lumpur kotor di tengah jalan, menyatakan bahwa barang rongsokan seperti itu membuat kulit tangannya gatal. Ia dengan lantang mengumumkan pemutusan pertunangan secara sepihak, menyuruh Arya untuk berkaca pada statusnya yang hanya seorang penjual roti jalanan yang tidak memiliki masa depan. Arya mematung, menahan amarah yang mulai membakar dadanya melihat simbol cintanya dibuang begitu saja. Siska kemudian dengan sangat bangga memperkenalkan kekasih barunya, seorang pria yang tampak congkak dengan setelan jas mengkilap dan jam tangan emas kebesaran. Ia memamerkan pria itu sebagai seorang manajer tingkat menengah di mega korporasi paling bergengsi di kota ini, memuji-muji seberapa besar gaji dan fasilitas mewah yang dimilikinya. Ia terus membandingkan kekasih barunya dengan Arya, menyebut Arya sebagai sampah masyarakat yang sama sekali tidak berguna. Siska tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat kekasih barunya bekerja adalah perusahaan yang berada di bawah kendali mutlak Arya. Setelah rombongan keluarga sombong itu berjalan pergi menuju restoran mewah di seberang jalan, Arya perlahan berjongkok di tengah genangan air hujan. Dengan tangan kosong, ia mengambil cincin peraknya yang kini kotor berlumuran lumpur kotor jalanan. Raut wajahnya yang sebelumnya memancarkan kekecewaan, kini berubah menjadi sangat dingin dan tanpa emosi. Kesabarannya telah benar-benar habis. Segala ilusi tentang cinta tulus yang ia harapkan dari Siska telah hancur berkeping-keping. Saat ia menggenggam erat cincin itu, sebuah keputusan besar dan mematikan telah terbentuk dengan matang di dalam benaknya. Di dalam restoran mewah yang berhiaskan lampu kristal raksasa megah, Siska dan keluarganya mengadakan pesta perayaan atas putusnya hubungan dengan Arya. Mereka dengan rakus memesan makanan dan minuman paling mahal yang ada di buku menu, bersulang sambil terus melontarkan berbagai lelucon merendahkan tentang sang penjual roti yang miskin. Dari balik jendela kaca besar restoran yang berembun karena hujan, Arya berdiri mematung memperhatikan pesta pora tersebut. Ia membiarkan mereka menikmati puncak kesombongan dan kebahagiaan palsu mereka untuk yang terakhir kalinya.
sebelum badai kehancuran benar-benar menyapu bersih kehidupan mereka. Bersembunyi di balik bayangan gelap gerobak rotinya yang sederhana, Arya akhirnya melepaskan penyamaran mentalnya. Dari balik saku celananya yang terlihat lusuh, ia mengeluarkan sebuah ponsel komunikasi khusus tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh para pemimpin korporasi elit dunia. Layar ponsel yang bersinar biru menyorot wajahnya yang kini menampakkan aura dominasi seorang pemimpin absolut. Dengan satu sentuhan cepat, ia menghubungi asisten pribadinya. Narasi perintahnya sangat singkat namun mematikan, menginstruksikan pembekuan seluruh aset, pemutusan kredit, dan pencabutan semua fasilitas yang berhubungan dengan keluarga Siska. Di belahan kota yang lain, tepatnya di puncak gedung pencakar langit markas utama mega korporasi, instruksi Arya diterima dengan kecepatan kilat. Asisten pribadinya yang setia segera mengeksekusi perintah sang pewaris tahta tanpa banyak bertanya. Dalam hitungan detik, jaringan kekuasaan korporasi mulai bergerak menghancurkan fondasi finansial keluarga Siska. Berkas-berkas digital ditutup, rekening bank dibekukan, limit kartu kredit dibatalkan, dan semua perusahaan pembiayaan yang selama ini menopang gaya hidup mewah keluarga Siska diperintahkan untuk segera menarik seluruh aset mereka malam itu juga tanpa terkecuali. Bencana bagi keluarga sombong itu datang jauh lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Saat tiba waktunya untuk membayar tagihan makan malam mewah yang membengkak luar biasa, sang ayah dengan gaya arogan menyodorkan kartu kredit platina miliknya. Namun, senyum congkaknya langsung lenyap seketika ketika pelayan restoran memberitahu dengan sopan bahwa kartu tersebut telah ditolak oleh bank. Ia mencoba kartu kedua, ketiga, hingga kelima, namun semuanya memberikan respon penolakan yang sama. Wajah angkuh keluarga itu perlahan memucat, digantikan oleh kepanikan luar biasa saat tatapan curiga mulai menusuk mereka. Kepanikan semakin memuncak menjadi histeria ketika ponsel kekasih baru Siska tiba-tiba berdering hebat. Panggilan darurat itu berasal langsung dari direktur utama divisi perusahaannya, yang menyampaikan bahwa ia tidak hanya dipecat secara tidak terhormat detik itu juga, tetapi seluruh aset pribadinya juga disita karena tuduhan penggelapan dana perusahaan. Tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, pria yang beberapa menit lalu membanggakan jabatan dan kekayaannya itu kini hancur berkeping-keping. Ponselnya jatuh ke lantai, menyisakan keheningan yang mencekam di antara mereka. Tidak tahan dengan rasa malu yang luar biasa di dalam restoran, keluarga itu bergegas keluar menuju tempat parkir untuk melarikan diri menggunakan mobil mewah sewaan mereka. Namun, pemandangan yang menyambut mereka di luar jauh lebih mengerikan. Beberapa truk derek berukuran besar dengan logo penyitaan telah mengepung kendaraan kebanggaan mereka. Petugas penyitaan dengan tegas menolak permohonan mereka, menyatakan bahwa perusahaan sewa telah menarik semua kendaraan karena gagal bayar yang berlarut-larut. Di bawah guyuran hujan yang menderas, topeng kekayaan palsu keluarga Siska akhirnya terkelupas habis tanpa sisa. Dalam kondisi basah kuyup kedinginan dan riasan yang hancur berantakan tersapu air hujan, Siska dan keluarganya akhirnya menyadari dari mana semua petaka dahsyat ini berasal. Rumor tentang pewaris rahasia mega korporasi tiba-tiba terhubung dengan jelas di benak mereka. Dengan penuh keputusasaan dan rasa malu yang telah hilang, mereka berlari merangkak menuju gerobak roti Arya. Mereka berlutut pasrah di atas genangan lumpur, menangis terseduh-seduh dan memohon ampunan. Siska berteriak histeris di bawah hujan, mengatakan bahwa penolakan tadi hanyalah sebuah kesalahan besar yang tidak pernah ia sengaja. Namun, lautan penyesalan dan air mata mereka sudah sangat terlambat. Arya dengan tenang membuang celemek kusamnya ke tanah kotor, seiring dengan kedatangan sebuah mobil super mewah bernilai miliaran yang membelah jalanan menembus hujan. Pasukan pengawal elit berjas hitam berhamburan keluar, membentuk barisan panjang dan membungkuk hormat dengan sudut 90 derajat ke arah sang penjual roti. Saat itulah, Arya sepenuhnya melepaskan identitas samarannya,
Berdiri tegap dengan setelan jas mewah yang langsung dibawakan asistennya, memancarkan aura kebesaran seorang penguasa sejati yang tak tertandingi. Sambil merapikan kerah jas mahalnya dengan anggun, Arya melangkah masuk ke dalam mobil mewahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas tangisan mereka. Ia bahkan tidak repot-repot membalas tatapan memohon Siska yang menangis meratap dengan menyedihkan di kubangan lumpur jalanan. Kaca jendela mobil yang gelap perlahan naik ke atas, menutup akses wanita itu secara permanen dari dunia atas yang sempat ia cicipi sebentar, namun ia hancurkan sendiri. Mobil tersebut melaju pergi membelah malam yang dingin, meninggalkan Siska dan keluarganya tenggelam dalam penyesalan abadi dan kehancuran finansial total.